Selamat malam, dan kita jumpa lagi di pembahasan kisi-kisi asesmen sumatif akhir semester genap untuk mata pelajaran IPA. Di sini di part 2 kita lanjut dari part 1 yang sudah kita bahas nomor 1 sampai 5. Sekarang kita bahas nomor 6 sampai nomor 10. Jadi silakan anak-anak kalian siapkan buku pelajaran kalian, materi kalian, kemudian bahan ajar, dan siapkan bolpoin dan kertas. Yuk kita simak penjelasan Ibu. Kita mulai dari nomor 6. Materi yang dibahas yaitu hukum Archimedes dengan tujuannya menerapkan konsep gaya apung atau FA pada benda yang berada di dalam zat cair. Nah, di sini indikator soalnya yaitu disajikan data volume benda dan massa jenis zat cair. Murid dapat menghitung besarnya gaya apung yang dialami benda saat melayang dengan benar. Jadi, Ibu minta kalian fokus pada kalimat ini. Menghitung besarnya gaya apung yang dialami benda saat melayang dengan benar. Jika di soal diketahui data volume benda dan massa jenis zat cair. Nah, bagaimana bentuk soalnya? Yuk kita lihat, Ibu akan berikan contoh. Untuk gaya apung, Ibu minta kalian masih ingat rumusnya gaya apung bagaimana? Ya, betul sekali. Gaya apung rumusnya FA sama dengan rho kali G kali V, di mana FA adalah gaya apungnya sama dengan rho adalah massa jenis benda atau zat cair, G itu percepatan gravitasi, dan V itu volume zat cair yang dipindahkan. Di soal, kalau sudah diketahui massa jenis zat cair dan volume zat cair, kita perhatikan volume benda dan massa jenis zat cairnya sudah ada, volume dan zat cairnya sudah ada, maka kita bisa menghitung gaya apung. Misalkan soalnya diketahui volume bendanya 30 meter kubik, kemudian massa jenis zat cairnya 1000 kg per meter kubik. Berapa gaya apung yang dialami sebuah benda? Tinggal massa jenisnya tadi adalah 1000 kg per meter kubik dikali percepatan gravitasi bumi itu besarnya, ya betul sekali, 9,8 kita bulatkan menjadi 10 meter per sekon pangkat 2 dikali volume benda tadi, Ibu berapa tadi? Ibu lupa, misalkan saja ya 30 meter kubik. Sehingga gaya apung ini kalian bisa menghitung, tinggal dikali semuanya, massa jenis zat cair dikali percepatan gravitasi dan dikali volume benda. 1000 dikali 10 dikali 30. Hasilnya 30 ditambah berapa nol? 4 nol. 1, 2, 3, 4. Jadi hasilnya adalah 300.000 satuan gaya apung yaitu Newton. Begini caranya, jangan lupa untuk mengingat rumusnya. FA sama dengan rho atau massa jenis zat cair dikali gravitasi G dikali V volume benda. Kita lanjut nomor 7. Indikatornya, soalnya tentang zat adiktif. Indikatornya disajikan sebuah ilustrasi tentang produksi daging olahan atau sosis. Murid dapat menentukan jenis zat pengawet yang tepat untuk menjaga estetika atau warna dan keawetan produk tersebut. Jadi ingat kalimat kuncinya. Menentukan jenis zat pengawet yang tepat untuk menjaga kualitas atau warna keawetan produk tersebut. Nah, soal-soal seperti ini bisa kalian baca saja materinya zat adiktif itu atau pengawet. Dan kalian lihat daging olahan sosis itu pakai pewarna buatan. Jadi kalian bisa lihat pewarna buatan apa. Kalaupun
catatan tidak lengkap, silakan copy saja. Kalian bisa ke Google, paste dia, dan ketik dia. Berikan satu contoh soal pilihan ganda sederhana. Maka akan muncul beberapa soal buat kalian bisa belajar. Contohnya ini, misalnya seorang produsen ingin memproduksi sosis daging sapi agar memiliki masa simpan yang lebih lama dan warna merah dagingnya tetap terlihat segar menarik. Zat pengawet apakah yang paling tepat ditambahkan ke dalam adonan sosis tersebut? A, B, C, D, E. Kalian bisa belajar. Misalnya di sini dia bilang natrium nitrit. Berfungsi ganda pada produk daging olahan seperti sosis dan kornet, mengawetkan dari bakteri berbahaya dan lain sebagainya. Kalau mau ditambah soalnya boleh di sini diketik berikan 2 contoh soal atau 3 contoh soal untuk bisa kalian pelajari. Oke, cara belajarnya seperti itu. Kemudian kita lanjut soal berikut. Disajikan indikatornya masih tentang zat adiktif dan psikotropika. Di sini disajikan data gejala fisik seseorang akibat penggunaan zat tertentu. Murid dapat menganalisis golongan zat tersebut berdasarkan pengaruhnya terhadap sistem saraf pusat. Jadi kata kuncinya ini, menganalisis golongan zat tersebut berdasarkan pengaruhnya terhadap sistem saraf pusat. Jadi, supaya kalian bisa tahu seseorang dia menggunakan zat tertentu itu zat apa dan masuk di golongan apa dan bagaimana pengaruhnya, silakan kalian pelajari bahan ajar. Bahan ajar yang materi bab yang kedua itu zat aditif dan adiktif. Tapi khusus untuk golongan zat tadi, zat adiktif psikotropika, kalian baca ini ada 3. Ada obat stimulan, perangsang kerja sistem saraf, ada obat depresan, penghambat kerja sistem saraf, dan ada obat halusinogen atau penyebab halusinasi. Silakan kalian baca 3 ini, penjelasan ini, maka kalian bisa menjawab soal di nomor 8 ini. Oke, kita lanjut. Yang berikut nomor 9. Materi tentang zat adiktif atau psikotropika. Indikatornya disajikan data efek fisik penggunaan kafein yaitu kopi. Murid dapat menganalisis golongan zat tersebut berdasarkan gejalanya. Ini juga bisa kalian pelajari di materinya, ada di sebelah atas yang tadi. Kafein, dampak negatif zat adiktif dan psikotropika. Kafein, silakan pelajari ini, maka kalian bisa menjawab soal nomor 9. Oke, kita lanjut sekarang ke nomor 10, masih tentang zat adiktif, yaitu khususnya dampak kesehatan. Di sini nanti disajikan sebuah kasus atau gejala fisik pengguna sabu metamfetamin. Murid dapat menentukan mekanisme kerja zat tersebut yang membahayakan kesehatan jantung. Jadi kalian fokus di sini, menentukan mekanisme kerja zat tersebut yang membahayakan kesehatan jantung. Nah, untuk soalnya kalian bisa mencari bentuk soalnya di Google atau kalian bisa mencari materinya di bahan ajar tentang sabu-sabu atau metamfetamin di zat adiktif bab 2. Selebihnya bisa melihat contoh soal di Google, misalnya berikan 2 contoh soal pilihan ganda sederhana. Nah, di sini kalian bisa belajar. Dia akan berikan contoh soal 1, contoh soal 2. Silahkan baca karena jawabannya pasti tidak jauh atau penjelasannya tidak jauh dari soal yang akan Ibu berikan saat asesmen berlangsung atau asesmen. Oke, baik anak-anak, sampai di sini, sampai part 2-nya kita bahas sampai nomor 10. Kita
akan melanjutkan di part 3 untuk membahas soal selanjutnya nomor 11 sampai 15. Oke, selamat malam dan selamat belajar. Semoga sukses ujiannya. See you.